Shalom saudara, pada momen kali ini kita telah berkumpul kembali di dalam Family Blessing dan tempat di mana kita saling support satu yang lain, percaya kita semua bergandengan tangan menuju garis akhir dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Coba tulis dalam kolom komen, katakan saya diberkati Yesus. Sebagaimana Anda menulis itu, maka saya yakin itulah yang akan Tuhan kerjakan karena Tuhan mengasihi saudara. Nah, pada momen kali ini saya mau berbicara tentang identitas di dalam Kristus. Lebih tepatnya kita akan baca dulu di dalam Matius 16 ayat yang ke-13 berkata, setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada para muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku anak manusia ini? Mereka berkata, beberapa orang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis atau Elia atau Yeremia atau salah satu dari para nabi. Dia berkata kepada mereka, lalu katamu siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab dan berkata, engkaulah Mesias, putra Elohim yang hidup. Katakan, putra Elohim yang hidup. Engkaulah Mesias, kata Petrus. Nah, tiba-tiba Yesus berkata kepada dia, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yohanes, sebab bukan manusia yang menyingkapkan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Lihat, bukan manusia yang telah menunjukkan, menyingkapkan kepada Simon Petrus tentang siapa Yesus, tetapi Bapa yang di sorga. Saudara lihat, sangat penting sekali untuk melihat diri saudara bukan seperti manusia melihat Anda, bukan seperti diri Anda melihat Anda, tetapi seperti Bapa yang telah menyingkapkannya di dalam diri saudara tentang siapa saudara. Ya, kadang-kala kita mesti menyadari apa kata Tuhan tentang Anda. Karena saya yakin sekali identitas yang dari Tuhan itu yang akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang hidup berbeda daripada orang-orang yang ada di dunia ini. Tuhan melihat Anda sebagai orang-orang yang diberkati, orang-orang yang ada di atas bukan di bawah, orang-orang yang hidup berkemenangan. Ya, itulah identitasnya Tuhan di dalam diri saudara yang telah Tuhan beri, maksudnya. Bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan, bahwa saudara ada di dalam Kristus. Dan kita kadang-kala mesti bisa melihat itu semua seperti Bapa yang telah menyingkapkannya kepada kita. Karena identitas ini akan menjadikan kita bagaimana kita hidup ke depannya. Kalau saudara tahu bahwa saudara adalah seekor ikan, maka sudah pasti engkau akan bisa berenang. Ya kan? Kalau Anda tahu bahwa Anda adalah seekor burung, sudah tidak perlu diajari, Anda punya DNA genetiknya untuk bisa terbang. Ketika engkau tahu secara Bapa yang telah menyingkapkan kepada diri saudara bahwa engkau adalah orang yang berkemenangan, maka cara jalan Anda pun akan berbeda. Kau akan tegak, visioner. Bicara pun akan lantang, yakin, percaya. Nah, seperti itulah yang terjadi. Saudara lihat, identitas itu sangat penting sekali bagi Anda dan saya. Jadi pada momen kali ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk sharing satu yang lain. Apakah engkau mengetahui siapa saudara di dalam Kristus Yesus? Itu. Yang kedua, jikalau Anda tahu seperti apa diri Anda, coba dalam waktu 3 hari ke depan, apa yang akan Anda lakukan di dalam kehidupan yang semacam itu. Kita mesti membuat planning, kita mesti melangkah bersama dengan Tuhan juga. Bukan cuma kita tahu bahwa kita adalah seorang anak-anak Tuhan atau kita di dalam Kristus sebagai tubuh Kristus, tapi sebagai tubuh Kristus, what are you gonna do? Apa yang Anda akan lakukan? Saya yakin dan percaya di dalam Kristus kita pasti alami terobosan demi terobosan yang luar biasa. Ada satu video yang ingin saya coba tunjukkan pada saudara. Silakan saksikan. Nah, saudara, ketika Anda melihat video ini, kita tahu bahwa seekor ular itu sedang tersiksa. Dia punya persoalan, dia punya masalah. Dan ketika kita melihat itu, kita juga merasa iba dan kasihan. Dan dia berusaha dengan sekuat tenaga oleh karena dirinya dia sendiri untuk melepaskan diri. Tetapi kita melihat ini pengennya mau nolong, pengennya untuk bantu. Dan kita bisa, kalau nggak dibantu juga kasihan. Tetapi
karena kita tahu siapa itu, bahwa dia adalah seekor ular, maka untuk membantunya pun kita mikir, wih, jangan-jangan nanti kalau telah saya bantu, terus kemudian dia bisa memiliki kemampuan atau secara bebas menggigit kita, wih, celaka kita, mati kita nanti digigit sama dia. Maunya bantu untuk nolong, tetapi malah kita yang akan celaka. Saudara lihat di situ. Yang ingin saya coba sampaikan adalah identitasnya dia, siapa dirinya, itu kadangkala bisa membuat kita itu merasa, yang mau nolong itu merasa mikir. Nah, saudara lihat, janganlah kita ini memiliki identitas atau hidup seperti yang telah iblis berikan kepada kita semua. Bahwa kita adalah orang-orang yang penipu, ya, kemudian kita adalah orang-orang yang licik, bahwa kita adalah orang-orang yang pembunuh, kan gitu kan, curangan gitu. Nah, ketika kita punya masalah, orang itu maunya bantu, tetapi orang merasa mikir, ini kalau dibantu nanti bunuh lagi atau nyuri lagi, kan gimana ini, no? Tetapi ketika Anda memiliki identitas yang dari Tuhan, maka saudara tidak perlu berusaha dengan usaha upaya sendiri untuk bisa keluar dari masalah. Karena kenapa? Karena orang yang ada sekitar saudara itu akan dipakai Tuhan untuk menolong dan membantu saudara, untuk menjadikan Anda bisa bebas dan hidup, memiliki hidup yang terbaik di dalam Kristus Yesus. Jadi maksud saya adalah, yang pertama, siapakah diri Anda seperti yang telah Tuhan nyatakan tentang Anda sendiri. Yang kedua, hiduplah di dalam panggilan saudara, hiduplah di dalam identitas tersebut. Dan yang ketiga, jangan khawatir, karena orang-orang sekitar saudara akan melihat tentang siapa diri Anda. Bayangkan kalau saudara adalah seekor burung merpati dan Anda merasa kesusahan, sudah pasti orang akan iba dan akan membantu saudara, ya kan? Karena mereka tahu bahwa Anda adalah seekor burung merpati yang tidak akan melukai siapapun atau bagaimanapun. Ya, oleh sebab itu, pada momen kali ini, mari sama-sama menjadi seperti yang telah Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita dan untuk masa depan kita semua. Yesus Masiah, bless you.